Nah, sampai sini kita sudah belajar mengenai create, read, update, dan delete. Menampilkan data dari database, kemudian menambah data baru, kemudian mengubah data, dan terakhir kita sudah belajar mengenai menghapus data. Oke, selamat. Satu langkah belajar pemrograman web sudah kita kuasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Web Medan bersama saya Zen. Kali ini kita akan melanjutkan project kita sebelumnya, yaitu create, read, update, dan delete. Pada hari ini kita akan melanjutkan di bagian delete atau menghapus data dari basis data. Baik teman-teman, langsung saja buka Sublime Text Editornya, kemudian buka juga project kita. Project kita adalah aplikasi, kemudian foldernya adalah to do. Pertama kita akan memperhatikan tampilannya dulu. Bahwasannya kita akan mengaktifkan tombol hapus di sini. Ini kalau saya klik linknya masih salah, kita akan benarkan. Oke, dimana tombol hapus ini? Kita cari di dalam to do, kemudian bagian yang menampilkan tabel ini adalah si to do, ya, to do titik php. Nah, ini dia, ya. Oke, untuk hapus kita nggak gunakan antarmuka seperti edit. Kalau edit kan kita harus punya antarmuka seperti ini. Untuk hapus kita nggak perlu antarmuka. Ketika kita klik hapus, oke, maka langsung ke aksinya, ya. Jadi linknya ini langsung ke aksi hapus to do. Kemudian yang akan dibawa variabelnya sama, yaitu ID. Oke, aksi hapus to do ini berada, ya, satu paket dengan foldernya sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya. Satu menu, satu folder. Kita buat dulu ya teman-teman, aksi hapus to do .php, dimana aksi hapus to do ini kalau dari indeks kita harus masuk dulu ke dalam foldernya. Oke, kita coba ya teman-teman, simpan, coba. Oke, ya, ini dia aplikasi to do. To do nya 2 kali ya, aksi hapus to do, ID sama dengan 4, ya. Berarti salahnya di mana teman-teman? Bukan foldernya ya, tapi titik php nya kurang. Nah, ini dia, ya. Jadi dia memang di dalam folder to do, karena si to do .php ini seolah-olah di indeks. Jadi kita harus masuk to do dulu, baru ke aksi hapus to do .php. Oke, selanjutnya kita isi untuk aksi hapus to do. Isinya kita contoh dari aksi edit, ya. Jadi si hapus ini nggak punya antarmuka, langsung ke aksi hapusnya, dimana kita nggak bawa data dari formulir. Ini bisa kita hapus. Perintah SQL nya adalah delete from tbl to do
where, ya langsung where ID ya. Where ID sama dengan ID sama dengan ini, data ID ini dari link ya, berarti $_get ID. Oke, kita coba ya teman-teman. Nah ini nggak perlu ya, ini nggak perlu. Oke, kita coba. Oke, ini belajar JavaScript, kita hapus ya, hilang ya teman-teman. Baik teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan pentingnya memfilter data yang akan masuk ke dalam query. Nah, jadi data dari query ini penting untuk difilter. Saya akan contohkan, misalkan ada indikasi serangan gitu ya, misalkan seperti ini. Nah, ini kan SQL-nya, delete from table to do where ID sama dengan 3. Ini sebenarnya nggak kita filter ya, input sebelumnya juga nggak difilter. Jadi kalau diubah, ditambahi apapun ya, masuk ke dalam injeksi SQL kita. Nah, jadi di sini saya akan contohkan bagaimana memfilter. Misalkan saya filter ID-nya ini harus angka saja gitu ya. Teman-teman bisa gunakan replace si ID-nya itu ya, si ID $_get ID ini harus angka. Jadi kita filter, ini fungsinya untuk filter si data yang mau masuk ke dalam query harus angka. Contohkan, nah misalkan diinjeksi nilainya huruf A, maka si perintah SQL-nya akan mengosongkan ya. Kemudian kalau ada karakter lain misalkan, tetap aja kosong gitu ya. Jika huruf, jika angka, bisa ya gitu ya teman-teman. Nah, sampai sini kita sudah belajar mengenai create, read, update, dan delete, menampilkan data dari database, kemudian menambah data baru, kemudian mengubah data, dan terakhir kita sudah belajar mengenai menghapus data. Oke, selamat, satu langkah belajar pemrograman web sudah kita kuasai. Terima kasih sudah menonton video ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai alert. Jadi setiap aksi CRUD kita akan diakhiri dengan pemberitahuan apakah dia sukses atau gagal. Baik, terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.